Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memperagakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada aplikasi Shopee. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelia Sari Hotma dan rekan saya Saidil Putri, saya Anis Latina. Selamat menyaksikan. Berikut adalah beberapa fitur fungsional dari aplikasi Shopee. Oke, saya akan menjelaskan fitur pertama, yaitu registrasi pengguna. Kita dapat mendaftar akun ataupun mengelogout akun. Fitur kedua yaitu kita bisa mendaftar dengan cara belum bisa download di Play Store atau di App Store. Nah, silakan ketik Shopee di pencarian. Kemudian jika sudah muncul, kita klik install dan tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, kita buka aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal aplikasinya. Di sini langsung klik mulai. Ketika sudah masuk di aplikasi Shopee, di sini ada izinkan akses Shopee. Kita klik saat aplikasinya digunakan dan kemudian untuk membuat akun Shopee, kita klik bagian saya yang ada di bagian pojok kanan bawah. Kemudian di sini ada dua pilihan, ada login dan daftar. Di sini kita pilih yang daftar dan di sini untuk daftarnya ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Pilihan pertama, kita bisa menggunakan nomor telepon, kemudian bisa daftar dengan Google, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, di video ini kita akan mendaftar menggunakan nomor telepon. Nah, di video ini kita akan mendaftar menggunakan nomor telepon. Pastikan nomor telepon kita aktif. Oke, sekarang kita masukkan nomor telepon kita. Nah, kemudian di bawah sini ada aktifkan Shopee Pay. Sekarang itu bisa diaktifkan atau tidak. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, jika sudah, kita diminta untuk melakukan verifikasi. Lalu kita arahkan jika sudah, nanti kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu memasukkan kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp. Nah, setelah mendapatkan kodenya, kita masukkan pada kolom. Selanjutnya kita dimintai untuk membuat password. Di sini perhatikan password panjangnya 8-16 karakter dan mengandung minimal 1 huruf besar dan kecil. Jika sudah benar, klik daftar. Nah, selanjutnya di sini ada aktifkan login dengan sidik jari. Nah, sampai di sini akun Shopee kita sudah dibuat dan di sini nama akun Shopee kita diacak. Fitur ketiga, kita dapat mereset password dengan cara memasukkan nomor telepon di pengaturan, lalu memasukkan kata sandi yang baru. Fitur yang keempat, ada dashboard pengguna. Kita dapat melihat akun kita di dashboard ini. Fitur yang kelima, ada pencarian produk. Kita bisa mencari produk kita yang kita mau di halaman ini. Contoh, kita ingin mencari skincare. Kita enter saja. Nah, di sini bakalan muncul produk yang kita cari. Fitur yang keenam, ada filter produk. Jadi kita bisa memfilter produk mulai dari kualitas, harga, dan rating. Kita contohnya Glade to Glow skincare ini, kita bisa lihat ratingnya di sini dan juga harganya di sini. Kita dapat menambahkan suatu produk ke dalam keranjang seperti fitur yang ke-8, kita melihat keranjang. Fitur yang ke-9, kita dapat membayar barang secara online seperti Shopee Pay, Pay Later, dan M-Banking. Fitur yang ke-10 ada riwayat pembelian. Kita bisa melihat riwayat pembelian kita atau barang-barang produk yang pernah kita beli di sini.
Kita ketuk saja ini pesanan saya. Nah, disinilah riwayat pembelian kita yang sudah pernah kita pesan. Fitur yang 11 ada pengelolaan stok. Admin dapat memperbarui suatu stok produk. Nah, fitur 12 ada manajemen produk. Admin di sini dapat mengubah, mengedit, atau juga bisa menghapus suatu produk. Yang ke-13 ada manajemen pengguna. Nah, di sini admin dapat mengelola data pengguna aplikasi. Fitur yang ke-14 adalah notifikasi email. Pengguna dapat menerima notifikasi email setelah melakukan pembelian. Fitur yang ke-15 adalah manajemen diskon. Admin dapat mengelola diskon dan promosi dalam satu produk. Fitur yang ke-16 yaitu adalah multibahasa. Pengguna dapat mengubah bahasa dalam aplikasi dalam berbentuk bahasa Indonesia maupun Inggris. Fitur yang ke-17 adalah laporan penjualan. Admin dapat melihat laporan penjualan secara real time. Fitur yang ke-18, pengiriman barang. Sistem layanan pengirim barang untuk melacak. Fitur yang ke-19, manajemen pengiriman. Admin dapat mengatur status pengiriman barang. Fitur yang ke-20 ada penilaian produk. Jadi pengguna dapat memberikan ulasan dan rating pada produk. Seperti contoh di satu produk ini ada ratingnya dan di bawah juga ada ulasan atau komen yang diberi para pembeli. Fitur yang ke-21, rekomendasi produk. Sistem dapat memberikan rekomendasi dengan histori-histori sebelumnya seperti ini. Fitur ke-22, kategori produk. Admin dapat membuat kategori produk baru. Fitur ke-23, wishlist. Pengguna dapat menaruh barang yang diinginkan ke dalam keranjang. Fitur yang ke-24 ada pengaturan profil. Pengguna dapat mengubah atau mengedit informasi pribadi di profil. Seperti contoh seperti ini. Kalian bisa buka bagian akun saya. Nah, di sini ada profil kita yang dulu. Kalau kalian ingin mengubah, kalian bisa pencet klik apa yang ingin kalian ubah. Fitur yang ke-25 ada berita terkini. Sistem ini menyediakan berita atau informasi sekitar produk, seperti contoh produk sedang live atau sedang mengadakan diskon. Kita bisa melihat dari sini notifikasi di samping bantuan ini. Nah, seperti ini. Dia mendapatkan ini bonus atau yang lain-lain. Fitur yang ke-26 ada fitur live chat. Pengguna ini dapat melakukan komunikasi dengan pelanggan servis melalui chat. Seperti contoh produk ini kita bisa lihat di bagian chat seperti ini. Fitur yang ke-27 adalah mengekspor data. Admin dapat mengekspor data dalam bentuk format CSV dan Excel. Fitur yang ke-28 adalah autentikasi 2 faktor. Pengguna dapat menggunakan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Fitur yang ke-29 adalah pencarian lokasi. Pengguna dapat menggunakan lokasi sebagai pencarian suatu produk. Fitur yang ke-30 adalah integrasi media sosial. Pengguna dapat menggunakan media sosial untuk login ke akun mereka sendiri. Kebutuhan dan fungsional yang pertama, itu ada fitur keamanan data. Semua data sensitif pengguna seperti kata sandi dan data pribadi itu harus dienkripsi menggunakan standar enkripsi yang sama. Seperti contoh, kita bisa lihat data pribadi kita di akun dan keamanan kita. Fitur yang kedua ada waktu respon cepat. Semua halaman dalam aplikasi web atau mobile Shopee harus dibuat dalam waktu kurang dari 3 detik dalam kondisi jaringan normal. Seperti contoh, kita bisa buka bagian chat di platform Shopee. Ketiga ada ketersediaan tinggi. Sistem ini
memiliki urutan dari 99,99%. Ada stabilitas. Ketika terjadi kesalahan, aplikasi memberikan pesan error yang mudah dipahami pengguna. Seperti contoh bisa koneksi internet Anda lemah, silakan coba lagi, atau halaman sedang dalam perbaikan, mohon tunggu sebentar, kembali ke halaman utama. Yang kelima, ada kompatibilitas browser. Versi browser Shopee versi web umumnya mendukung berbagai versi browser populer. Salah satunya itu bisa Chrome. Fitur non-fungsional yang keenam ialah pemeliharaan yang mudah. Salah satu sistem harus mudah diperbarui dan pemeliharaan tanpa downtime yang signifikan. Salah satu fiturnya adalah notifikasi. Menggunakan notifikasi untuk memberitahu pengguna tentang suatu promo terbaru, status pesanan, dan untuk mengingatkan suatu pembelian. Fitur yang ketujuh adalah backup otomatis. Data harus di backup secara otomatis setiap hari. Salah satunya adalah riwayat pesanan. Anda dapat menyimpan ataupun mencetak riwayat pemesanan dari aplikasi Shopee secara manual. Fitur yang ke-8 adalah sumber daya efisien. Sistem harus menggunakan sumber daya server dengan efisien. Ada dua, yaitu satu, bagi pengguna. Fitur pencarian harus bisa menggunakan filter untuk menemukan produk dengan cepat. 2. Bagi penjual, manajemen stok atau pemantauan dan mengelola stok produk secara efisien. Fitur bandwidth on demand memberikan kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan yang sangat Orangnya udah balon kakak ya. kualitas live streaming dan konsisten. Fitur yang ke-10, kesesuaian dengan regulasi. Setiap produk dijual di Shopee harus dikategorikan dengan tepat. Hal ini memudahkan dalam pengawasan dan memastikan bahwa produk dijual sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama untuk produk-produk yang memiliki regulasi khusus seperti makanan, obat-obat, dan barang berbahaya. 11. Auditable. Semua transaksi dan aktivitas harus bisa dilacak untuk keperluan audit. Fitur yang ke-12 ada kinerja tinggi. Sistem harus responsif meskipun ada peningkatan pengguna secara tiba-tiba. Salah satunya bisa contohnya berbagai pilihan pembayaran. Shopee menyediakan berbagai pilihan pembayaran termasuk transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, SpayLater, COD, atau bisa yang lainnya. 13 ada dukungan multibahasa. Sistem harus mendukung penggunaan berbagai bahasa untuk pengguna di seluruh dunia. Seperti contoh kita bisa memilih bahasa. Ada Ke-14 ada antar pengguna yang ramah. Contoh ini bisa salah satunya itu berikan ulasan. Saat memberikan ulasan pada Shopee, fokuslah pada aspek positif dan berikan saran jika ada yang perlu diperbaiki, dan ini juga bisa membantu penjual dan pembeli lain. Yang ke-15 itu ada optimisasi SEO, di mana website ini harus dioptimalkan untuk mesin pencari agar meningkatkan visibility-nya. Laporan kesalahan. Sistem harus memberikan laporan kesalahan yang jelas jika terjadi kesalahan. Contohnya dalam aplikasi berikut, kita bisa mencari bantuan untuk melaporkan masalah kita. Dukungan lintas platform. Aplikasi harus bisa digunakan dalam Android, iOS, maupun desktop. Contoh tampilan sebagai berikut, ada di Android, iOS, dan desktop ataupun digunakan di laptop. Fitur yang ke-18 adalah waktu pemulihan bencana. Sistem harus memulihkan layanan dalam waktu minimal 1 jam setelah kegagalan. Yang ke-20, pemrosesan transaksi cepat. Waktu pemrosesan transaksi tidak boleh lebih dari 5 detik. Seperti contoh yang di sini. Yang ke-22, autentikasi 2 faktor. Pengguna harus dapat mengaktifkan autentikasi 2 keamanan tambahan, seperti yang di contoh ini. Fitur yang ke-23 adalah penggunaan memori yang optimal. Aplikasi harus meminimalkan pengguna memori pada suatu pengguna, seperti salah satu contoh diagram arsitektur.
Buat diagram yang menunjukkan arsitektur aplikasi Shopee termasuk komponen utama seperti server, database, dan chat. 24. Pengujian beban. Sistem harus diuji untuk memastikan performa tetap baik di bawah berbagai uji. 25. Pemulihan otomatis. Sistem harus memulihkan operasi secara otomatis jika terjadi gangguan. 26. Integrasi API atau Application Programming Interface. Sistem harus mendukung integrasi API dengan pihak ketiga, layanan pembayaran seperti contoh ini. Fitur yang ke-27 ada pencadangan data real time. Sistem harus melakukan pencadangan data sesuai real time untuk menghindari kehilangan data seperti contoh yang ada di gambar ini. Ada contoh untuk cara mengakses fitur data real time. Fitur yang ke-28 ada pembatasan akses. Akses data sensitif harus dibatasi hanya pengguna yang berwenang, seperti contoh yang ada di gambar ini. Yang ke-30 ada kualitas gambar. Gambar produk harus dioptimalkan untuk kualitas tinggi, tetapi dengan ukuran file yang minimal. Contohnya bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah gambar produk yang ukuran filenya itu minimal. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum